Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Galuh dan teman-teman, di sini saya Luna Salsabila sebagai putri dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, ingin mengenalkan beragam kebudayaan, adat istiadat, dan makanan khas dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan sendiri adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia. Provinsi ini memiliki beragam suku, terutama suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar, yang masing-masing memiliki budaya, bahasa, makanan, dan adat istiadat yang khas. Yang pertama, saya ingin mengenalkan kebudayaan dari Sulawesi Selatan, yaitu ada 4. Yang pertama ada rumah adat Toraja atau yang disebut dengan tongkonan. Rumah adat masyarakat Toraja dengan atap yang menyerupai perahu terbalik. Rumah ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan adat, terutama dalam upacara kematian. Yang kedua ada tari Pakalena, adalah tarian tradisional khas Makassar yang dilakukan oleh para perempuan untuk melambangkan kelembutan dan penghormatan terhadap leluhur. Yang ketiga ada bahasa. Di Sulawesi Selatan ada beberapa bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat yang berbeda suku dan wilayahnya, seperti bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Mandar, dan bahasa Konjo. Bahasa kasaran di Sulawesi Selatan sendiri adalah bahasa Indonesia, karena bahasa yang paling umum digunakan oleh masyarakat yang berbeda suku. Walaupun bahasa Indonesia menjadi bahasa kasaran di Sulawesi Selatan, tetapi di daerah pedesaan seperti bahasa Bugis dan bahasa Makassar masih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Yang keempat, ada alat musik tradisional. Yang pertama ada gong. Alat musik yang terbuat dari logam sering digunakan dalam berbagai upacara dan festival. Yang kedua, ada rebana. Alat musik yang terbuat dari kulit dan kayu sering digunakan dalam berbagai acara keagamaan dan budaya. Yang ketiga, ada saluang. Alat musik tiup yang terbuat dari bambu sering digunakan dalam berbagai acara musik folk atau lagu-lagu tradisional yang mencerminkan cerita dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat. Yang kedua, saya ingin mengenalkan adat istiadat yang turun-temurun di Sulawesi Selatan. Salah satunya ada upacara pemakaman Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Adalah upacara adat yang terkenal dari masyarakat Toraja. Hingga kini upacara ini masih dijalankan dengan penuh hikmat. Rambu Solo seringkali berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan proses penyembelihan kerbau yang dianggap sebagai persembahan kepada arwah leluhur. Upacara ini juga berfungsi untuk membantu jiwa orang yang telah meninggal menuju puya atau alam baka. Selanjutnya saya ingin mengenalkan makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu ada 3. Yang pertama ada coto Makassar, yaitu hidangan sup daging khas Makassar yang menggunakan daging sapi atau jeroan. Hidangan ini memiliki rasa yang khas karena dimasak dengan beragam rempah seperti ketumbar, jintan, lengkuas, dan serai. Coto ini juga biasanya disajikan dengan ketupat dan sambal. Yang kedua ada buras, yaitu salah satu makanan berbentuk seperti lontong tetapi dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dengan cara direbus dalam santan. Buras juga memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan lontong biasa karena pengaruh dari santan. Yang terakhir ada es pisang hijau, yaitu salah satu makanan penutup atau minuman segar khas Sulawesi Selatan yang sangat populer. Hidangan ini terdiri dari pisang yang dibalut dengan daun. Hidangan ini terdiri dari pisang yang dibalut dengan adonan tepung beras berwarna hijau, kemudian disajikan dengan es serut, sirup merah, dan kuah santan manis. Sekian dari saya, Luna Salsabila. Sebagai penutup, saya menyimpulkan Sulawesi Selatan sendiri memiliki kekayaan dan budaya yang sangat unik. Keragaman ini mencerminkan cerita dan nilai masyarakat yang menghargai luhur dan tradisi. Semoga kita sebagai mahasiswa terus saling melestarikan dan menghormati kebudayaan kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.